Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul BBM, Subsidi, dan Kemandirian Bangsa. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Dita Maresta, serta dua teman saya, Alfi Rantisya Syalbila dan Maulana Masriki. Pengertian BBM. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Bahan bakar minyak atau BBM adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. BBM merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari penghilangan minyak mentah atau oil. Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam penghilangan terlebih dahulu untuk menghasilkan produk-produk minyak atau oil product, yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, penghilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain, terdiri dari gas hingga ke produk-produk seperti nafta, like sulfur, wax, resin, dan aspal. Proses BBM di Indonesia. Perundingan antar Pertamina dan ExxonMobil atau IM guna mencapai titik temu kerjasama mengeksploitasi sumur blok Cepu amat alot. Pemimpin tertinggi IM, lalu Debus Ralph Boyce, terus menekan pemerintah Indonesia agar diperbolehkan mendapatkan manfaat dari minyak di sumur blok Cepu. Namun, perundingan tersebut terus-menerus berjalan dengan alot. Menurut Kwik Kian Gi, 2006, semula Tommy Soeharto mempunyai izin untuk mengeksploitasi minyak di sumur kecil Cepu. Lisensi itu berakhir tahun 2010. Saat itu, hukum Pertamina masih perum. Setelah mengalami beberapa proses hukum, Pertamina kembali berubah menjadi Persero. Setelah 2010, blok Cepu harus 100% dieksploitasi oleh Pertamina. Alasannya sangat sederhana. Jika IM ngotot, pasti labanya lebih besar. Maka jika sepenuhnya dieksploitasi oleh Pertamina, 100% laba jatuh ke Pertamina. Setelah 60 tahun merdeka, pantaskah 92% minyak di Indonesia dieksploitasi oleh asing? Sudah saatnya kita memperbesar porsi di Indonesia, mengeksploitasi minyak yang ada di sumur Cepu. Pertamina sudah menjadi organisasi besar, sementara cadangan minyak terus menyusut, dan minyak adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertamina harus menjadi perusahaan multinasional besar sehingga sumber-sumber minyak mentah diperoleh dari mana saja. Jika tidak, mau diapakan organisasi Pertamina dengan cadangan minyak yang sudah habis? Seperti kutipan Bung Karno, yaitu kita simpan di tanah sampai para insinyur kita mampu menggarapnya sendiri. Pesan Bung Karno, setelah 60 tahun merdeka, pantaskah 92% minyak Indonesia dieksploitasi oleh asing? Kini saatnya memperbesar porsi Indonesia dalam mengeksploitasi minyak sendiri. Khusus blok Cepu, sumur ini dijadikan titik awal menjalankan strategi. Sekitar 2 bulan setelah menjadi Direktur Pertamina, Baihaqi dan jajarannya memberikan paparan kepada saya selaku Menko Ekuin kala itu tentang kebijakannya. Dikemukakan, visi dan misinya adalah menjadikan Pertamina perusahaan kelas dunia yang mampu mengembangkan diri menjadi perusahaan multinasional seperti BP, Shell, dan IM. Harga BBM. Harga BBM di Indonesia adalah harga yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan Pertamina, serta tingkat kemampuan atau willingness to pay masyarakat. Belakangan ini, dalam upaya menyesuaikan harga BBM di dalam negeri dengan perkembangan harga BBM internasional, dikeluarkanlah keputusan Presiden yang memungkinkan Pertamina untuk secara berkala menyesuaikan harga BBM sesuai perkembangan MOPS atau Middle Oil Platform Singapura. Namun, mekanisme penyesuaian harga otomatis tersebut tidak terus dapat dipertahankan.
Pengertian subsidi BBM. Subsidi BBM ialah yang sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan Saban Tahunan. Ia mengatakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina atau pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia dalam situasi di mana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut. Dalam hal ini, ia bernilai positif seperti dulu yang sering dialami. Angka itu disebut laba bersih minyak. Subsidi BBM. Pasti di antara kita banyak yang bertanya, mengapa harga BBM semakin lama semakin melambung tinggi? Pertanyaan ini jika dijawab menggunakan logika seperti minyak bumi tersebut memang terdapat di dalam perut bumi kita sendiri dan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Namun, untuk mengolah minyak bumi tersebut melalui proses yang panjang dan rumit, tentu juga membutuhkan biaya yang mahal. Sekiranya jawaban itu bisa diterima jika difikirkan menggunakan logika. Pemerintah memberikan subsidi sebenarnya tidak mendapatkan untung, melainkan rugi. Karena harga yang setiap harinya ditentukan oleh pasar minyak di New York dan diumumkan oleh Reuters itu yang sekarang membumbung sampai $40 Amerika Serikat per barel. Kalau ini ditambahkan dalam hitung-hitungan, harganya selangit, tapi pemerintah hanya menerima Rp1.850 untuk premium dan Rp2.150 untuk Pertamax. Bayangkan berapa ruginya. Seandainya BBM dijual di pasar dunia kan dapat menghasilkan uang yang sangat banyak, bukan? Sekarang kesempatan memperoleh uang sangat banyak itu hilang. Itulah yang dikatakan pemerintah rugi karena harus memberikan subsidi. Selanjutnya, fundamental kenaikan BBM. Harga BBM sudah dinaikkan. Harapannya sekarang supaya harga yang sudah naik ini sementara berlaku untuk waktu yang relatif lama. Sehingga atas dasar harga yang baru ini, dunia usaha sudah bisa melakukan kalkulasi dan membuat perencanaan bisnisnya. Syukur kalau ada jaminan pemerintah tidak akan menaikkannya lagi. Mungkinkah itu? Berkali-kali saya beserta banyak orang mempertanyakan, apa relevansinya harga minyak dunia dengan harga yang dikenakan kepada konsumen rakyat Indonesia yang memiliki minyaknya sendiri. Kalau pemerintah konsisten dengan tolak pikir bahwa harga BBM harus dibawa sampai sepenuhnya sama dengan yang terbentuk di pasar internasional, jelas tidak akan ada kepastian harga BBM tidak akan naik lagi kalau harga minyak dunia meningkat terus. Ada baiknya kita mempertanyakan hal-hal mendasar sejak sekarang agar ada pegangan untuk kebijakan di masa yang akan mendatang. Kemandirian bangsa. Tentu kemandirian sebuah bangsa tidak selalu terikat pada ukuran umur, karena tidak sedikit negara yang lebih muda dari Indonesia rakyatnya telah lebih dulu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Dan tidak sedikit pula negara-negara yang lebih tua dari Indonesia masih mengalami nasib yang serupa, jauh dari sejahtera. Kemandirian sesungguhnya adalah persoalan kemauan dan kepercayaan diri. Soekarno pernah mengatakan ada 3 prasyarat yang harus tersedia untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri. Berikut ini adalah 3 prasyarat yang harus tersedia untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri. Yang pertama, memiliki militer yang kuat yang sanggup melindungi seluruh tanah dan tumpah darahnya. Yang kedua, mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Bayangkan, sebuah bangsa yang tergantung kebutuhan pangannya pada bangsa lain. Tentu saja hanya dengan embargo ekonomi bangsa tersebut segera menderita. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka mampu mandiri. Dari ketiga prasyarat tersebut, Soekarno menyebut yang pertama dan kedua boleh belum tersedia, tapi yang ketiga mutlak harus ada. Artinya, jika sebuah bangsa masih memiliki keyakinan diri, maka ketersediaan pangan yang cukup dan militer yang kuat dapat diusahakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.